Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Suster Bui. Bukan sekedar jaga, tapi siap laga. Hari ini aku mau bahas tentang wawancara kerja di Kemenkumham untuk persiapan SKB non-CAT untuk kalian semua. Sesi wawancara kali ini termasuk sesi penting dari salah satu sesi SKB non-CAT di Kemenkumham yang harus kalian lalui. Banyak banget kesalahan dari peserta yang sering dilakukan, padahal hal tersebut mempengaruhi penilaian kalian loh. Terus, apa sih yang harus kalian lakukan sebagai peserta? Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share sebanyak-banyaknya di medsos kamu. Yuk kita lanjut nonton video ini sampai habis. 5 kesalahan fatal ini bisa bikin kamu gagal wawancara CPNS loh. Jangan sampai kamu lakukan karena sangat berpengaruh sama nilai kalian. Walaupun bobot nilai hanya 10%, tapi jangan menyepelekan nilai 10% ini ya. Yang pertama, kurangnya persiapan materi. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama tidak mempelajari pertanyaan umum. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap isu-isu terkini yang relevan dengan posisi atau instansi. Yang ketiga, tidak melatih kemampuan berbicara sehingga terlihat gugup. Terus solusinya gimana nih? Nah, kalian harus riset dan latihan dari pertanyaan umum. Latihan menjawabnya itu seperti ini. Mengapa Anda memilih instansi ini? Apa kekuatan dan kelemahan Anda? Apa yang Anda ketahui tentang tugas dan tanggung jawab posisi ini? Jawabanmu harus jelas, spesifik, dan berdasarkan pengalaman. Contoh, saya memilih instansi ini karena program unggulan A dan B sesuai dengan minat saya di bidang C. Dengan pengalaman saya di bidang ini, saya merasa bisa memberikan kontribusi yang relevan. Terus ada pahami isu aktual. Cari tahu isu terkini yang relevan dengan posisi atau instansi melalui berita, medsos, atau laporan tahunan instansi. Contohnya, kalau kamu melamar di Kemenkumham, pahami isu tentang Kemenkumham, digitalisasi, lalu kaitkan jawabanmu dengan kontribusi yang bisa kamu berikan, seperti itu. Terus tingkatkan kemampuan public speaking, latihan bicara di depan cermin atau teman, rekam dirimu untuk melihat intonasi, volume suara, dan gestur. Gunakan intonasi yang jelas tetapi tetap ramah. Hindari bicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Terus yang terakhir ada latihan dengan simulasi wawancara. Nah, kamu bisa nih minta tolong sama teman atau mentor untuk memberikan simulasi wawancara. Berikan waktu 10-15 menit untuk menjawab pertanyaan secara langsung agar terbiasa dengan suasana wawancara. Yang kedua ada penampilan yang tidak profesional. Nah, kesalahan yang sering terjadi ini, peserta memakai pakaian yang tidak sesuai, bahasa tubuh yang negatif seperti membungkuk atau menghindari kontak mata, dan menggunakan aksesoris yang terlalu mencolok. Terus solusinya kayak gimana nih? Nah, yang pertama, pilih pakaian yang sesuai. Gunakan pakaian yang sesuai aturan dari Kemenkumham. Pakainya kemeja putih, celana hitam, jilbab hitam bagi yang memakai hijab, sepatu hitam pantofel atau sepatu kets warna hitam ya. Jangan ada warna-warna lain selain hitam. Yang kedua, jaga kebersihan dan kerapian. Setrika pakaianmu agar terlihat rapi. Jangan lupa menggunakan deodoran atau parfum yang ringan-ringan aja. Potong kuku dan pastikan rambut tertata rapi. Jangan sampai rambut kalian gondrong kayak gitu, karena panitia pasti nggak akan suka. Terus selanjutnya ada bahasa tubuh yang baik. Ketika memasuki ruangan, ucapkan salam dengan nada sopan. Berjalan dengan postur tegak dan jaga kontak mata dengan pewawancara. Gunakan senyuman ringan untuk menunjukkan kepercayaan diri. Hindari gestur negatif seperti menyilangkan tangan atau mengetuk meja atau menggoyangkan kaki. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada gunakan aksesoris dengan bijak. Jika ingin memakai aksesoris, mending kamu pilih yang sederhana aja, kayak jam tangan atau cincin pernikahan. Hindari perhiasan besar atau terlalu mencolok. Saranku pakai jam tangan juga ya. Wajib sih kalau menurut aku. Karena apa? Ketika kalian ditanya tentang bagaimana kamu menghargai waktu, itu kalian bisa menjawab, saya sangat menghargai waktu, buktinya saya bisa tepat waktu dan manajemen waktu dengan baik. Saya juga memakai jam tangan untuk tahu bagaimana waktu itu bisa berjalan. Yang ketiga, kurangnya riset tentang instansi. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu kalian nggak mengetahui visi misi dan nilai instansi, dan tidak memahami program unggulan instansi atau mengetahui tantangan yang dihadapi sama instansi. Terus solusinya kayak gimana? Nah, kamu bisa kunjungi situs resmi instansi untuk memahami visi misi, nilai, dan struktur organisasi. Kamu bisa buat catatan singkat dan hubungkan dengan motivasi lamaran kamu. Lalu yang kedua ada cari tahu program unggulan yang sedang dijalankan. Nah, sebutkan program tersebut dalam jawabanmu
untuk menunjukkan bahwa kamu tuh benar-benar memahami kontribusi instansi kepada masyarakat. Yang ketiga, ada riset tantangan yang mungkin dihadapi instansi. Nah, contohnya, saya memahami bahwa salah satu tantangan instansi ini adalah digitalisasi pelayanan publik. Dengan latar belakang saya di bidang IT, saya yakin dapat membantu mempermudah proses tersebut. Yang keempat, terlalu sombong atau merendah. Nah, kesalahan yang sering terjadi ini sikap terlalu sombong atau merendahkan kemampuan orang lain. Terus yang kedua, sikap terlalu merendah yang membuat pewawancara itu meragukan kompetensi kamu. Sama ketidakjujuran dalam jawaban. Nah, solusinya kayak gimana? Tetap rendah hati, hindari klaim berlebihan seperti saya pasti yang terbaik untuk posisi ini. Sebaliknya, gunakan kalimat seperti saya memiliki pengalaman yang relevan dan siap belajar lebih banyak untuk memberikan kontribusi terbaik. Yang kedua, ada seimbangkan kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau ditanya kelemahanmu apa, ya sampaikan aja dengan jujur, tapi tambahkan solusi yang sedang kamu lakukan untuk mengatasinya. Contoh, kelemahan saya itu cenderung perfeksionis, tapi saya saya sudah belajar untuk lebih realistis dalam menentukan prioritas pekerjaan, seperti itu. Yang terakhir, ada harus selalu jujur. Jika nggak tahu jawaban pertanyaan teknis, jawaban dengan sopan. Misalkan, maaf, saya saat ini belum mengetahui detail tentang hal tersebut, tetapi saya siap mempelajarinya jika diberi kesempatan. Kayak gitu ya. Yang kelima, tidak menunjukkan minat yang tinggi. Nah, kesalahan yang sering terjadi ini kurangnya antusiasme saat menjawab pertanyaan. Yang kedua, tidak mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Yang ketiga, sikap yang terlihat ragu atau tidak percaya diri. Nah, solusinya kayak gimana? Tunjukkan antusiasme sejak awal. Caranya, berikan senyuman saat memperkenalkan diri dan gunakan nada bicara yang positif ketika menjawab pertanyaan. Jangan terlalu monoton karena pewawancara itu ingin melihat energi dan semangat kamu. Lalu yang kedua, ajukan pertanyaan yang relevan. Siapkan 1 atau 2 pertanyaan untuk pewawancara kalau dikasih kesempatan. Kalau enggak, ya enggak usah. Terus latih kepercayaan diri. Kalau kamu grogi, ya kamu tarik napas dalam sebelum menjawab. Terus latihan bicara sama nada yang stabil dan jangan tergesa-gesa. Terus beri jeda jika diperlukan agar jawabanmu lebih terstruktur. Seperti itu. Nah, itu tadi 5 kesalahan fatal yang bisa bikin kamu gagal wawancara CPNS, dan tips-tipsnya setiap wawancara adalah pengalaman belajar. Setelah wawancara, evaluasi jawabanmu dan identifikasi area yang bisa diperbaiki. Ingat, kunci sukses adalah kombinasi antara persiapan matang, kepercayaan diri, dan sikap profesional. Dengan menghindari 5 kesalahan ini, kamu akan lebih siap untuk memberikan yang terbaik di wawancara CPNS Kemenkumham. By the way, aku punya bonus untuk kamu. Kamu bisa belajar dari beberapa pertanyaan yang biasanya sering dan mungkin diajukan dalam seleksi CPNS di semua instansi. Untuk pertanyaan ini, kamu harus cari jawabannya dari diri kamu sendiri ya. Nggak ada jawaban yang lebih baik daripada jawaban kamu sendiri. Kamu penting dan kamu harus tetap fokus, percaya diri, sopan, dan tegas dalam menjawab. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notif supaya kamu nggak ketinggalan tips terbaru dari Suster Bui. Bagikan juga ke teman-teman kamu yang sedang persiapan CPNS. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga sukses di wawancara CPNS-nya.